Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Glerisha Putri Hamzal dengan NIM 2465087. Di video kali ini saya akan mereview materi tentang manajemen proyek teknologi informasi pada mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Baik, pertama-tama pengantar manajemen proyek teknologi. Manajemen proyek. Nah, manajemen proyek itu dia merupakan sebuah kunci keberhasilan dalam dunia bisnis. Dan manajemen proyek juga dia melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek untuk mencapai tujuan yang spesifik. Selanjutnya, apa itu proyek? Proyek itu dia merupakan upaya sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk layanan atau hasil yang unik. Nah, contoh proyek sendiri itu ada salah satunya ada sebuah tim mahasiswa yang membuat aplikasi smartphone dan menjualnya secara online. Selanjutnya juga ada sebuah perusahaan yang menerapkan sistem baru untuk meningkatkan produktivitas tenaga penjualan dan manajemen hubungan pelanggan yang akan berfungsi di berbagai laptop, smartphone, dan tablet. Nah, AI itu dia mendorong kemajuan hal-hal cerdas baru termasuk kendaraan otonom, robot, dan drone serta IoT seperti termostat, lampu, dan peralatan rumah tangga. Selanjutnya di sini ada triple constraint project atau biasa disebut segitiga proyek. Nah, ini itu dia adalah konsep dasar yang memanajemen proyek, konsep dasar dalam manajemen proyek yang menjelaskan bahwa keberhasilan dari suatu proyek itu dipengaruhi dari 3 elemen utama yang saling berhubungan. Pertama-tama ada scope atau ruang lingkup, yaitu apa saja yang harus dikerjakan dalam proyek, seperti fitur, kebutuhan, hasil akhir yang harus dicapai. Selanjutnya ada time atau waktu, seperti jadwal proyek, bagaimana atau maksudnya berapa lama proyek ini harus diselesaikan, termasuk deadline-nya dan milestones-nya. Selanjutnya di cost atau biaya anggaran. Nah, sumber daya finansial yang tersedia untuk kita menyelesaikan proyeknya. Nah, definisi manajemen proyek. Pertama, ada penerapan pengetahuan. Manajemen proyek itu dia menggunakan berbagai keterampilan dan alat mengelola aktivitas proyeknya. Fokus utamanya dia memenuhi kebutuhan proyek dalam batasan yang sudah ditentukan. Nah, perencanaan strategisnya dia melibatkan perencanaan cermat untuk kita memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan proyek tersebut. Nah, apa sih manajemen proyek itu? Jadi, manajemen proyek itu dia adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk kegiatan proyek yang memenuhi persyaratan dari proyek tersebut. Terus karakteristik manajemen proyek itu dia sementara. Jadi dia pertama itu ada awal. Nah, jadi setiap proyek itu dia harus dimulai dengan perencanaan dan penetapan tujuannya harus jelas. Selanjutnya ada fase pelaksanaan. Proyek itu dia berjalan dengan aktivitas yang direncanakan untuk kita mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya ada fase penyelesaian. Proyeknya dia berakhir saat tujuan tercapai atau keputusannya untuk menghentikannya dia diambil. Selanjutnya, karakteristik proyek itu unik, hasilnya itu dia berbeda. Jadi, setiap proyek itu dia tetap akan menghasilkan hasil yang unik meskipun prosesnya itu dia serupa. Tantangan spesifiknya itu dia setiap proyek pasti dia akan menghadapi kendala dan peluangnya yang berbeda-beda. Nah, solusi kreatifnya dia membutuhkan pendekatan inovatif untuk kita mengatasi bagaimana masalah yang muncul.
Selanjutnya, karakteristik proyek itu dia tujuan. Nah, proyek itu dia harus jelas tujuannya dan dia terukur untuk kita memudahkan bagaimana evaluasinya. Terus proyek juga dia harus selaras dengan strategi organisasi secara keseluruhan. Nah, proyek juga dia harus bernilai, bertujuan menciptakan nilai tambahan bagi pemangku kepentingannya. Manfaat manajemen proyek. Di mitigasi resikonya, satu, ada identifikasi resiko. Dia menganalisis potensi masalah yang mungkin timbul selama proyeknya dia berlangsung. Selanjutnya, kedua, dia menyusun strategi untuk kita mengurangi dampak resiko yang akan teridentifikasi. Selanjutnya, terakhir itu dia terus mengawasi dan mengelola risiko sepanjang siklus hidup proyeknya. Selanjutnya ada manfaat manajemen proyek. Untuk jika sumber daya manusia itu manfaatnya dia meningkatkan produktivitas tim, dan keuangan manfaatnya dia menghemat biaya operasional. Waktu dia manfaatnya dia menyelesaikan proyeknya lebih cepat. Nah, manfaat manajemen proyek, pencapaian tujuan. Pertama itu fokus pada tujuan, kedua kita harus mengukur kinerja, dan keempat, kepuasan stakeholder atau dia meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari semua pihak yang terlibat. Selanjutnya di sini ada BOA, knowledge area. Pertama ada scope management atau ruang lingkup, schedule management, procure management, stakeholder management, risk management, communication management, resource management, quality management, cost management, dan integration management. Sekian itu saja review saya pada materi manajemen proyek teknologi informasi. Bila ada kurang, tidak jelas, atau salah dari penjelasan, mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.